Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita hari ini mau ngapain sih? Kita kembali lagi dalam cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Christine Timon. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita bersemangat, kita nyanyikan pujian Sukacitaku. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Masih ada yang tidak bersukacita pagi ini? Ayo semangat, kita bersukacita, kita riang gembira. Kita siap untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau doa pembuka dulu. Saya pimpin dalam doa pembuka. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun pagi dan kami siap untuk memulai sekolah minggu kami, Tuhan. Cerita Alkitab kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan kembali ujian kita. Dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat dan Yesus Berpesan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat
sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Amin. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Bu Christine Simon untuk menceritakan cerita Alkitab kita pagi ini. Terima kasih adik-adikku. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik semuanya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati yang akan kami baca dan mendengarkan ini bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, ayo kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 29, dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Nah, ayo adik-adik semuanya dibuka dulu ya Alkitabnya. Kakak tunggu ya. Nah, kakak akan ulangin lagi dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Kakak akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bersahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilahnya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Hari ini firman Tuhannya temanya adalah jangan ragu berbuat baik. Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang tokoh Alkitab namanya Musa. Pasti adik-adik sudah tahu ya. Nah Musa ini dia bersama dengan Tuhan Yesus berada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali adik-adik. 40 hari 40 malam. Coba adik-adik bayangkan ya. Satu hari itu 24 jam.
Kalau 40 hari 40 malam berarti 40 dikali 24 jam. Banyak banget adik-adik. Nah, Musa bersama dengan Tuhan Yesus berada di atas Gunung Sinai itu selama 40 hari 40 malam. Musa berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Nah, ketika sudah 40 hari 40 malam, Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, Musa turun dengan membawa 2 buah loh batu. Nah, adik-adik tahu nggak 2 loh batu itu isinya apa? Nah, 2 loh batu itu isinya adalah ke-10 hukum Allah yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia termasuk bangsa Israel. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 buah loh batu. Adik-adik pengen lihat ya, 2 loh batu itu seperti apa sih? Nah, ini kakak kasih lihat gambarnya, seperti ini. Nah, Musa membawa 2 loh batu ini turun dari Gunung Sinai, dan ketika turun itu muka Musa itu sangat bercahaya. Bercahaya itu sangat bersinar-sinar mukanya Musa. Seperti ini nih adik-adik contohnya ya. Nah, muka Musa itu sangat bercahaya. Dan ketika muka Musa bercahaya, orang-orang bangsa Israel termasuk kakaknya Musa bernama Harun itu sangat takut sekali melihat mukanya Musa yang sangat bercahaya itu. Nah, saat itu Musa berpikir, dia saat itu ingin berbuat baik. Dia ingin membuat bagaimana caranya supaya orang-orang yang melihat dia itu menjadi tidak takut. Karena dengan mukanya sangat bercahaya itu orang-orang menjadi takut. Jadi Musa berpikir bagaimana caranya supaya mukanya itu tidak membuat orang-orang menjadi takut terhadapnya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Musa menggunakan selubung. Selubung itu adalah kain dan dia berusaha menutupi mukanya dengan selubung supaya mukanya tidak terlalu bercahaya. Nah, supaya apa adik-adik? Supaya orang-orang melihat Musa itu menjadi tidak takut. Di tengah saat itu pun Musa masih berpikir untuk berbuat baik terhadap orang lain, terhadap sesamanya, terhadap saudaranya, terhadap bangsa Israel supaya mereka tidak takut. Adik-adik juga bisa loh berbuat baik terhadap kakak, adik, saudara, tetangga, orang tua, dan banyak lagi. Teman-teman juga bisa. Adik-adik bisa berbuat baik kepada semua orang. Kakak punya contoh cerita berbuat baik kepada orang lain. Nah, contohnya ada cerita seperti ini adik-adik. Ada 3 orang anak bernama Tino, Amir, dan Mira. Mereka akan berangkat pergi ke sekolah. Pada saat itu mereka berjalan kaki pergi ke sekolah. Pada saat itu menunjukkan pukul 6:40. Berarti 20 menit lagi jam bel sekolah akan bunyi adik-adik. Nah, ketika jam bel bunyi sekolah berarti gerbang sekolah akan segera ditutup. Nah, oleh karena itu ketiga tokoh ini, Tino, Amir, dan Mira, mereka berusaha berjalan cepat supaya mereka bisa tiba di sekolah tidak terlambat. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka mendengarkan suara yang sangat kencang berbunyi di belakang mereka. Apa ya? Mereka langsung nengok ke belakang adik-adik. Ternyata mereka melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjualan sayur menggunakan sepeda ditabrak oleh orang yang sedang naik motor. Apakah orang yang sedang menaik motor itu membantu ibu-ibu yang terjatuh itu? Tidak adik-adik. Dia meninggalkan ibu itu dengan posisi terjatuh dengan sayuran yang berserakan. Saat itu Mira bilang ke teman-temannya, kepada Tino dan Amir, Tino, Amir, kita bantu ibu-ibu itu yuk dulu yuk. Aduh, Mira, kan sekarang udah jam 6 lewat berapa ini, nanti kita terlambat. Kita harus cepat-cepat ke sekolah, nanti kita diomelin ibu guru. Ya, aku mau bantu ibu-ibu itu dulu. Kamu dulu deh berangkat ke sekolah, aku mau bantu ibu-ibu itu dulu. Aku mau bantu mengangkat sayurannya yang jatuh. Oh ya sudah deh, aku sama Tino berangkat dulu ya. Iya, gak apa-apa, aku ditinggal aja dulu. Akhirnya Mira membantu ibu-ibu yang terjatuh itu dengan membantu memunguti sayuran yang terjatuh sehingga terkumpul kembali. Nah, ibu-ibu itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Mira sudah membantu, dan ibu-ibu itu bilang, ayo adik Mira segera berangkat ke sekolah, nanti kamu terlambat. Mohon maaf kalau ibu sudah membuat adik Mira terlambat datang ke sekolah. Gak apa-apa bu, kata Mira. Akhirnya Mira pun berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, tiba di sekolah, kira-kira Mira dimarahin oleh bapak dan ibu guru nggak adik-adik?
Iya, ternyata Mira disambut dengan senyuman oleh bapak dan ibu guru. Mengapa disambut dengan senyuman? Ternyata Tino dan Amir ketika mereka sudah sampai di sekolah, mereka berbicara kepada bapak dan ibu guru. Mereka bilang bahwa Mira akan terlambat datang ke sekolah, Pak dan ibu guru, karena Mira sedang membantu seorang ibu-ibu yang sedang ditabrak oleh pengendara motor memunguti sayuran yang jatuhnya. Jadi Mira akan terlambat datang ke sekolah. Nah, Mira datang ke sekolah tidak dimarahi oleh bapak dan ibu guru. Bahkan bapak dan ibu guru merasa bangga kepada Mira karena Mira sudah bisa membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain tentunya tanpa meminta imbalannya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa loh berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini contohnya. Juga adik-adik bisa berbuat baik kepada orang tua. Adik-adik mau nggak contohnya berbuat baik kepada orang tua? Nah, kakak akan memberikan contoh berbuat baik kepada orang tua. Suatu hari ada seorang anak bernama Zhao Delong. Zhao Delong ini dia berkuliah di universitas atau perguruan tinggi di Henan di negeri Tiongkok. Nah, Zhao Delong ini mempunyai seorang ayah yang sudah tidak bisa berjalan, sudah lumpuh. Tapi dia harus kuliah adik-adik. Tapi dia ingin sekali merawat ayahnya karena ayahnya sudah tidak bisa berjalan. Apa yang dilakukan oleh Zhao Delong pada saat itu? Dia membawa orang tuanya, bapaknya ini ke dalam asrama tempat dia tinggal di perguruan tinggi. Dan di sana dia berkuliah sambil merawat orang tuanya adik-adik. Dia membantu orang tuanya, ayahnya ini untuk menyuapinya makan, mencuci kakinya, mencukur rambutnya, juga membawa orang tuanya ini di atas kursi roda untuk jalan-jalan berputar di keliling kampus. Nah, kenapa Zhao Delong mau melakukan hal itu adik-adik? Ternyata dulu waktu Zhao Delong kecil, dia punya penyakit polio dan menyebabkan dia lumpuh, atau bukan lumpuh adik-adik, maaf, tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga dia harus dioperasi untuk menyembuhkan kakinya yang tidak bisa berjalan dengan baik tersebut. Orang tuanya berusaha untuk membuat Zhao Delong bisa dioperasi. Dengan segala cara dilakukan, segala upaya dilakukan, akhirnya Zhao Delong bisa dioperasi dan Zhao Delong bisa berjalan dengan baik kembali. Nah, saat ini orang tuanya tidak bisa berjalan. Zhao Delong mau berbuat baik kepada orang tuanya dengan merawat orang tuanya yang dulu pernah merawat dia pada saat dia kecil. Nah, ini adalah contoh berbuat baik kepada orang tua adik-adik. Sama seperti Zhao Delong, sama seperti Mira yang sudah berbuat baik kepada orang lain, sama seperti juga Musa yang sudah juga berbuat baik kepada bangsa Israel, kepada orang lain. Demikian juga kita adik-adik, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya kepada saudara, kakak, adik, atau orang tua, juga kepada teman-teman, kepada orang yang tidak kita kenal seperti Mira, seperti yang dilakukan oleh Mira. Dia juga melakukan perbuatan baik yang kepada orang yang tidak dikenalnya. Kita juga bisa berbuat baik kepada guru kita, kepada tetangga kita, dan semua orang yang kita tidak kenal pun kita bisa berbuat baik. Kesimpulan dari cerita kakak pada pagi hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk berbuat baik dengan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, kakak harap adik-adik semua di rumah mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Mau melakukan berbuat baik kepada semua orang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan kita selalu bisa berbuat baik kepada semua orang. Ayat hafalan pada pagi hari ini dari Keluaran 34 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akhiri dan kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa adik-adik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi berkat di dalam kami melakukannya kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa berbuat berbuat baik kepada siapa aja, tidak hanya terbatas kepada keluarga, tapi juga kami boleh berbuat baik kepada semua orang. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun perkara yang dapat kami lakukan tanpa pertolongan-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu melakukan perkara-perkara baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali mereka ya Bapa. Kiranya mereka boleh sembuh dan pulih kembali sehingga mereka boleh mengikuti ibadah pada minggu yang selanjutnya. Tuhan berkati juga adik-adik di rumah dengan hikmat dan akal budi sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran di sekolah baik online maupun PJJ, baik PJJ online ataupun sekolah onsite. Mereka dapat mengikutinya dengan baik, mereka dapat memahami pelajaran di sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, berserah dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Sampai bertemu di cerita Alkitab Anak minggu depan.